Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Ditya Sugiansyah dengan NIM 14056230025 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Jadi pada kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan UAS mata kuliah sistem mata kuliah SPI. Jadi kali ini saya memilih topik terkait dampak perkembangan teknologi pada pembelajaran, dan saya akan membahas, atau judul yang akan saya bahas adalah tentang uh, judulnya yaitu pedang bermata dua, dampak ketergantungan gawai atau gadget atau teknologi terhadap konsentrasi dan literasi. Nah, fenomena integrasi teknologi dalam ruang kelas seringkali digambarkan sebagai revolusi emas. Nah, namun di balik kemudahannya terdapat realitas kompleks yang menyerupai pedang bermata dua. Ketika seorang siswa menggenggam gawai, ia tidak hanya memegang jendela menuju ilmu pengetahuan dunia gitu, tetapi juga pintu masuk menuju distraksi yang tak berujung. Ketergantungan pada gawai menciptakan kondisi di mana perhatian siswa menjadi fragmen-fragmen kecil yang terpecah, alih-alih masuk dalam pemikiran mendalam. Otak siswa uh, Justru otak siswa dipaksa untuk terus-menerus melakukan multitasking antara materi pelajaran dan notifikasi media sosial gitu. Nah, hal ini menyebabkan penurunan daya tahan konsentrasi, di mana siswa merasa sulit untuk fokus pada satu tugas dalam durasi yang lama tanpa dorongan untuk memeriksa layar gadget mereka. Nah, tentu dampak ini tuh merembet secara signifikan pada kemampuan literasi. Literasi di era digital bukan lagi sekedar kemampuan mengeja, melainkan kemampuan untuk mencerna, menganalisis, dan menyintesis informasi secara kritis gitu. Namun pada pola konsumsi informasi melalui gawai cenderung bersifat superficial gitu, yang dimana siswa terbiasa membaca cepat, memindai kata kunci, dan melompat dari satu tautan ke tautan lain tanpa benar-benar memahami substansi dari bacaan secara utuh gitu. Nah, budaya bacaan instan uh, ini mengikis kemampuan literasi yang mendalam gitu. Sehingga ketika dia dihadapkan pada teks naratif yang panjang atau argumen yang logis, yang kompleks gitu, siswa cenderung merasa lelah atau bahkan bisa kehilangan minat gitu. Nah, akibatnya kemampuan berpikir kritis yang seharusnya diasah melalui membaca intensif menjadi tumpul karena otak siswa terbiasa dimanja oleh konten visual yang cepat dan singkat gitu. Mungkin seperti jika kita membahas akun media sosial, mungkin seperti TikTok gitu yang memberikan informasi secara cepat gitu. Nah, tentu pada fenomena ini juga bisa dibahas secara sosiologis, dan tentunya kita akan membahas fenomena ini secara sosiologis. Nah, secara sosiologis, ketergantungan gawai dalam pembelajaran mencerminkan pergeseran fundamental dalam struktur interaksi sosial di lingkungan pendidikan gitu. Nah, jika menggunakan perspektif interaksionisme simbolik, gawai itu bukan sekedar benda mati, melainkan simbol status dan perantara dari identitas sosial. Nah, interaksi tatap muka yang dulunya menjadi sebuah ruang utama dalam pembentukan karakter dan transfer nilai, kini sering terdistraksi oleh fenomena pubbing atau tindakan mengabaikan orang sekitar demi gawai gitu. Nah, hal ini melemahkan kohesi sosial di dalam kelas, di mana keberadaan fisik tidak lagi menjamin adanya kehadiran mental dan kehadiran emosional gitu. Nah, lebih lanjut, jika kita meninjau dari teori kesenjangan digital dalam konteks sosiologi pendidikan, ketergantungan ini menciptakan
stratifikasi baru gitu. Nah, siswa yang memiliki uh, cultural capital atau modal budaya untuk mengelola teknologi secara bijak itu uh, bisa kita bilang akan semakin unggul gitu. Nah, sedangkan uh, mereka-mereka yang terjebak dalam pola konsumsi yang pasif dan adiktif gitu akan semakin tertinggal. Tentu ini merupakan sebuah kabar yang menyedihkan gitu. Nah, teknologi yang seharusnya menjadi alat emansipasi justru beresiko menjadi instrumen alienasi gitu. Nah, siswa menjadi terasing dari lingkungan sosial yang nyatanya karena lebih terikat pada realitas virtual yang dikonstruksi oleh algoritma gitu di dalam teknologi. Nah, perubahan ini menuntut reposisi peran sekolah dan guru yang bukan lagi sebagai penyedia informasi utama, melainkan sebagai penyeimbang sosial yang harus mengintegrasi kembali nilai-nilai kemanusiaan dan literasi kritis di tengah kepungan arus digital yang bisa dibilang dehumanis gitu. Nah, uh, perkembangan teknologi ini sebetulnya memiliki banyak kabar baik gitu sebetulnya ya, jika kita bisa menggunakannya dengan baik dan ketika siswa mampu diarahkan dengan baik gitu oleh pihak sekolah. Sebetulnya perkembangan teknologi ini menjadi suatu kabar baik untuk dunia pendidikan, ya dalam dunia pendidikan, karena uh, apa-apa yang dilakukan dalam pembelajaran itu akan bisa menjadi sangat mudah dan efisien ketika kita memadukan antara teknologi dan juga pendidikan gitu. Nah, hmm, itu adalah kabar baik yang uh, seharusnya diberlakukan seperti itu gitu. Nah, saya juga berharap mungkin dari pemerintah kita ya bisa mengeluarkan suatu kebijakan yang uh, mengeluarkan suatu kebijakan yang serius untuk integrasi teknologi di dalam dunia pendidikan gitu. Mungkin pemerintah terutama pada uh, pada lini pendidikan itu bisa memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan atau mungkin membuat suatu hal yang dimasukkan dalam kurikulum uh, supaya bagaimana para tenaga pendidik itu bisa menjadi fasilitator untuk muridnya dalam penggunaan teknologi atau gawai dalam pembelajaran gitu. Nah, itu yang menurut saya seharusnya dilakukan gitu. Tapi ya itu tadi yang sudah saya bahas, walaupun perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang cukup baik yang sangat bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, pastinya memiliki hal negatif yang sudah saya sebutkan, yang sudah beberapa sudah saya sebutkan tadi. Ketika di mana teknologi yang seharusnya menjadi sarana dalam mencari informasi lebih cepat, lebih banyak, dan akses yang sangat mudah, justru digunakan secara kurang bijak gitu. Ya mungkin itu tadi beberapa hal-hal yang kurang baik gitu ketika perkembangan teknologi tidak di integrasikan secara baik gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ini adalah topik yang menarik. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.
Bye bye.